bab yang dipelajari. Aduh, sekolah adat lagi. Apa sih itu? Sst, belum pernah dengar pendidikan adat ya? Pendidikan adat itu adalah pendidikan utamanya bagi masyarakat adat. Konsepnya gimana tuh? Pokoknya dia punya prinsip belajar sama-sama. Semua orang itu guru, alam raya sekolahku. Jadi, di sekolah-sekolah adat dipelajari tentang bahasa adat atau bahasa ibu atau bahasa daerah, cara bertani menurut yang diajarkan nenek moyang atau leluhur, cara menjaga hutan, laut, sungai, danau, cara menjaga dan membaca tanda-tanda alam. Selain itu misalnya dipelajari juga cara menganyam, cara bertenun, cara bicara yang sopan dan santun, bagaimana bicara kepada teman sebaya, kepada yang lebih tua, kepada orang tua dan tetua, dan masih banyak lagi yang bisa dipelajari. Semua bahan pelajaran ada di kampung atau wilayah adat. Guru-guru pengajar adalah tetua adat, kakek dan nenek, ibu kita sendiri, bapak, teman, dan siapa saja yang bisa berbagi kepada kita. Semua sebetulnya ke dalam tangan Tuhan. Sebentar nanti kami akan ada dalam jamuan kasih bersama, makan malam bersama Tuhan, memberkati makanan di rumah. Minggu keempat bulan Oktober lalu, saya berkesempatan ke Jayapura, Papua, guna mengikuti Kongres Masyarakat Daerah Nusantara ke-6 atau KMAN ke-6. Sebelum acara puncak KMAN ke-6, ada beberapa sarasehan. Salah satunya adalah sarasehan pendidikan adat. Sarasehan ini digelar di Kampung Hobong, Danau Sentani, Jayapura. Di sini saya bertemu dengan Direktur Sekolah Adat Jayapura, Origenes Monim. Ia dengan sangat gamblang menjelaskan seperti apa sekolah adat di Jayapura yang sedang berjalan sejak setidaknya 6 tahun belakangan ini. Oke, saya mau bertanya-tanya sedikitlah kepada tetua sekaligus pendiri Sekolah Adat Jayapura. Yuk, sama-sama kita jumpai Bapak itu. Baik, nama saya Origenes Monim, Direktur Sekolah Adat Papua Kabupaten Jayapura yang beralamat di Kampung Hobong. Sekolah Adat Kabupaten Jayapura pertama-tama diresmikan oleh Gubernur pada tahun 2016 di Kalkote. Selanjutnya kami bergerak sendiri secara mandiri 3 tahun, dari tahun 2017, 18 sampai 19. Di tahun 2020 kami lakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan keluarlah peraturan Bupati nomor 21 tahun 2021 tentang penerapan pembelajaran kurikulum muatan lokal bahasa ibu melalui pendidikan adat di Dewan Adat Suku Buyaka. Dan sejak itu kami kembali bergabung kepada pendidikan formal melalui muatan lokal. Jadi sampai dengan hari ini Sekolah Adat Kabupaten Jayapura berada pada pendidikan formal di 54 sekolah dasar. Sudah diterapkan pendidikan adatnya di 54 sekolah dasar yang juga adalah 54 sekolah adat di Kabupaten Jayapura dengan jumlah siswa 4.326 siswa hari ini. Nah, dari penjelasan Pak Origenes tadi, menarik ya untuk mengetahui lebih jauh seperti apa latar belakang pembentukan Sekolah Adat Jayapura ini. Pak Origenes memberitahu kita alasan dibaliknya yang sangat menohok dan menjadi keresahan kita bersama, sadar atau tidak sadar, pada masa sekarang ini.
yang melatar belakangi Sekolah Adat Kabupaten Jayapura dengan melihat perkembangan terkini. Perkembangan terkini adalah memang era teknologi semakin cepat berkembang dengan mengabaikan nilai-nilai budaya yang sangat terkikis. Akhirnya kami melihat itu dan melihat kondisi pergeseran masyarakat adat ke arah digitalisasi. Nah, oleh karena itu kami mencoba untuk mendirikan sebuah sekolah yang mendidik generasi muda untuk mempelajari jati diri dan adat istiadatnya sendiri. Nah, sudah jelas ya. Nah, tapi tidak hanya bicara soal sekolah adat loh. Lebih jauh, gagasan para tetua adat di Jayapura bahkan sampai bicara soal universitas. Keren kan? Ya, di saat yang lain masih bicara seputar sekolah adat, atau bahkan masih banyak yang belum pernah mendengar tentang sekolah adat atau tentang pendidikan adat. Masyarakat adat di Jayapura justru sudah meluncurkan universitas adat yang baru buka. Memang masih 2 fakultas, tapi ini hebat kan? Keren. Harapan kami lulusan dari tingkat SD itu adalah sekolah adat tingkat dasar, sekolah adat menengah pertama SMP, juga adalah sekolah adat tingkat SMP sampai dengan sekolah adat tingkat SMA, sekolah adat tingkat atas. Nah, dari 3 kelulusan ini maka dia muncullah Universitas Adat Indonesia. Kenapa Universitas Adat Indonesia? Kita ingin membuka sebuah ruang yang bisa mengakomodir semua kepentingan budaya masuk ke dalam sebuah sistem pendidikan formal untuk pendidikan adatnya. Universitas Adat Indonesia yang digagas oleh kami di Papua ini merupakan langkah awal untuk mendidik semua generasi muda yang ada di Nusantara Republik Indonesia ini. Universitas Adat Jayapura menjadi yang pertama di Indonesia sebagai universitas yang bicara tentang masyarakat adat, yang kurikulumnya tentang masyarakat adat. Sedangkan sekolah adat telah ada paling tidak 80-an, ya paling tidak 80-an yang tersebar dari Papua sampai Sumatera. Namun Universitas Adat baru ada di Jayapura. Ini adalah pencapaian dan keberanian yang luar biasa dalam menunjukkan jati diri kita sebagai masyarakat adat. Khususnya bicara yang lebih serius lagi tentang universitas-universitas adat. Semakin ke depan semakin meluas dan menjadi satu tolak ukur, ya, satu kemajuan yang sangat pesat bagi gerakan masyarakat adat. Seperti harapan Pak Origenes. Baik, harapan kami secara besar hari ini dengan kehadiran semua sekolah adat dari seluruh Nusantara di Sarasehan ke-9 ini, harapan kami apa yang tadi kita sepakati, apa yang tadi kita bahas, harapan kami bisa tertular ke seluruh pelosok-pelosok Nusantara supaya semangat ini tetap kita junjung tinggi sampai dengan Universitas Adat ini di Indonesia akan terwujud. Nah, bagaimana? Infonya benar-benar menarik kan? Coba ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini biar saudara-saudara, teman-teman sekalian selalu bisa mengikuti perkembangan seru dari channel Masyarakat Adat. Salam Nusantara.